Saya nggak komentarin kepentingan yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Ungkap era SBY, rakyat lebih makmur. Laskar cinta Jokowi minta Prabowo pecat Purbaya. Harudang, harudang. Para ranas, harudang. Para termul mulai harudang, mulai ketar-ketir. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan bahas sebuah isu politik yang lagi panas banget nih di media sosial, yaitu isunya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dengan menilai bahwa rakyat Indonesia justru lebih makmur di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fakta. Ya, dibandingkan di era masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras terutama dari para relawan Jokowi, salah satunya kelompok Laskar Cinta Jokowi. Kelompok ini bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Purbaya dari jabatannya. Tapi yang menarik sih, pegiat media sosial Yusuf Dumdum kemudian menyoroti sikap Laskar Cinta Jokowi ini yang dianggap sering berubah-ubah. Dulu sempat mendesak Prabowo mundur, sekarang justru minta dia memecat menterinya. Di sisi lain juga kita juga diingatkan dengan aksi demonstrasi besar yang sempat ricuh di depan gedung DPR beberapa waktu lalu, di mana kelompok ini juga lantang menyalahkan pemerintah. Nah, situasi ini jelas bikin banyak pihak bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik dinamika politik ini? Yuk, maka dari itu, mari kita reaksi bareng-bareng videonya. Let's go ke video pertama. Pendukung Jokowi marah minta Purbaya dipecat akibat bandingkan kemakmuran rakyat era SBY dan Jokowi. Guys, kemarin tuh dalam forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memberikan komentar terkait ekonomi di era SBY dan Jokowi loh. Menurutnya, era SBY dulu rakyat lebih makmur karena fokus ke pertumbuhan ekonomi, dibandingkan Jokowi yang fokus ke infrastruktur. Nah, akibat komentar ini, Laskar Cinta Jokowi meminta ke Prabowo agar Menteri Keuangan Purbaya dipecat. Karena komentar itu bentuk tidak menghormati prestasi Jokowi selama 10 tahun memimpin negara ini. Menteri Purbaya dinilai cuma cari popularitas dengan menyerang kinerjanya Jokowi yang bikin rakyat jadi terpecah belah. Apalagi, era Jokowi harus menghadapi masa sulit banget kayak pandemi dan padahal udah banyak daerah yang menikmati pembangunan selama era Jokowi. Gimana nih guys? Lah, apa yang disampaikan Pak Purbaya ini adalah fakta ya, di mana emang era Presiden SBY itu fokus ke ekonomi rakyat Indonesia ya. Beda sama dengan era Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi emang kebanyakan membangun infrastruktur, tapi di balik infrastruktur itu semua apakah itu efektif gitu buat kejayaan kemakmuran masyarakat? Ya enggak semuanya gitu. Banyak dikritik gitu oleh para ahli, oleh masyarakat, bahkan sama Pak Purbaya juga. Jadi jangan salahkan Pak Purbaya. Hei kalian relawan termul ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan gagasan Pak Purbaya ini? Komen ya kalau kalian setuju. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya yuk. Ungkap era SBY, rakyat lebih makmur. Laskar Cinta Jokowi minta Prabowo pecat Purbaya. Harudang, harudang. Para ranas, harudang. Para termul mulai harudang, mulai ketar-ketir. Kieunya aya jelema nu bener, aya jelema nu jujur, langsung para ranas. Proyeknya mulai disikat. Duit pemasukan para termul. Ya daripada minta dipecat Purbaya, mending sararia kudunan bayar tuh hutang kereta cepat termul. Setuju sama abang ini loh. Hayo lo termul itu tuh bayar utang kereta cepat, jangan pakai uang rakyat bayarnya. Tapi kalian patungan buat bayar utang kereta cepat, enak aja gitu. Untungnya buat mereka, ruginya buat masyarakat yang harus bayar gitu. Rakyat kan nggak mau gitu, duit pajak ya buat rakyat lagi, bukan buat bayar utang kereta cepat. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya yuk. Saya nggak komentarin kepentingan yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Terus ada pembahasan dengan komisi 11 enggak, kalau misalnya mengalihkan dana gitu? Enggak. Itu kan setiap tahun juga ada yang ini kan, ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang kepake ya saya ambil aja. Atau bisa dibelanjain, kalau belanja ke tempat lain mungkin ya. Tapi kan ada belanja-belanja yang nggak harus presiden parlemen. Atau saya pakai untuk
ngurangin utang saya Itu nggak perlu atau ada ngurangin iya. issuance. Setuju banget Pak, kalau misalnya dananya nggak terserap semua ya ambil lagi gitu ke negara gitu buat rakyat lagi gitu. Tapi kalau misalnya terserap semua ya alhamdulillah ya. Jangan sampai dana yang nggak terserap itu pindah-pindah tangan ke orang-orang yang nggak seharusnya gitu, ke orang-orang yang ada kepentingan gitu. Itu bahaya banget. Jadi lebih baik dibalikin lagi aja uang-uang yang belum terserap ke negara ya, dan dikembalikan lagi ke rakyat ya dengan baik. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalau saya sih setuju dengan pernyataan Pak Purbaya ini. Kalau kalian gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya yo. 26 PNS dipecat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan Purbaya. Ini berkomentar, mereka sudah tidak bisa diampuni lagi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di era kepemimpinan Pak Purbaya tidak ada lagi yang bisa bermain-main, dan ketegasan seperti inilah yang kita inginkan selama ini. Jadi 26 pegawai ini sebenarnya melakukan pelanggaran apa? Diketahui bahwa 26 pegawai yang baru-baru ini dipecat ini berada di lingkungan pajak ya. Karena mereka telah menerima uang di luar wewenang alias terbukti melakukan fraud, kecurangan atau penipuan. Ini merupakan pelanggaran yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tidak bisa ditoleransi lagi teman-teman. Bahkan lo tahu nggak sih, Dirjen Pajak ini sampai mengatakan 100 perak aja kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pajak maka mereka akan dipecat. Ini merupakan langkah internal bersih-bersih dari Direktorat Jenderal Pajak di era kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya. Jadi ini adalah langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pajak. Bener banget Rin, gue yakin banget di era kepemimpinan Pak Purbaya saat ini banyak yang percaya beliau mampu bekerja dengan sangat baik, tidak ada ampun, tidak ada toleransi, dan mampu menjaga keuangan Indonesia dengan keputusan-keputusan yang sangat bijak. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Pak Purbaya tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru pada masyarakat kan? Setuju banget Pak Purbaya, pecat semuanya kalau bisa orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya ya. Apalagi ini di pajak nih, sektor yang paling sensitif banget ya, soalnya ngurusin duit rakyat gitu. Ini udah bener sih 26 PNS ini dipecat gitu, karena menyalahgunakan kekuasaannya gitu, malah nerima duit suap gitu. Yang pasti kalau bisa sih sekalian udah dipecat langsung dimiskinkan aja Pak lah, sekalian lah. Mereka ini udah gak bener gitu orang-orang yang dipecat ini ya. Kebiasaan gitu nerima duit yang bukan haknya gitu. Itu bahaya banget ya untuk negara kita. Let's go, bagaimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya kalau kalian setuju. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya yo. Emang kenyataan kayak begitu. Lebih makmur di era Pak SBY daripada era Jokowi. Daripada kalian teriak-teriak begitu, lebih baik kalian patungan aja, bayar tuh kereta cepat yang kalian bangga-banggakan dulu. Sama IKP tuh selesaiin biar cepat pindah. Banyak kalian dulu bangga-banggain, giliran ini ditagih pada mingkem, gak ada komentarnya. Giliran nyentil junjungannya, siapapun itu langsung teriak-teriak, mundur, mundur. Kocak. Fakta sih ini mah, no debat lah. Let's go, langsung kita ke video selanjutnya, let's go. DPR minta Purbaya buat stop mengomentari kebijakan kementerian lain. Ini gimana ceritanya? Bisa-bisanya bendahara negara yang mengatur keuangan negara itu nggak boleh mengomentari kementerian lain. Di mana kebijakan-kebijakan dari kementerian lain itu berkaitan langsung sama kementerian keuangan. Ibaratnya ada bendahara di sekolah nggak boleh komentari bagian perlengkapan yang mau beli sapu 10. Kan nggak masuk akal. Padahal ya bagian perlengkapan itu butuh uang buat beli si sapu. Jadi ada kaitannya sama bendaharanya. Tapi nggak boleh dikomentarin. Ini logical fallacy apa lagi yang dibawa sama DPR, perwakilan rakyat kita katanya. Astaga, bener juga kata abang ini. Kok bisa-bisanya sih DPR itu minta Menteri Keuangan Pak Purbaya itu buat stop komentarin kebijakan kementerian lain. Ya elah, kan sekarang data dari semua duit rakyat itu lagi dipegang sama Pak Purbaya itu. Ya jelas lah Pak Purbaya bisa gitu, punya power buat mengomentarin gitu aliran dana duit dan lain-lain terserapnya kemana gitu. Kok DPR makin kesini makin kesana ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya sih setuju kalau bisa Pak Purbaya tuh komentarin semuanya tuh orang-orang yang nggak bener tuh di pemerintahan ya. Let's go, lanjut ke video selanjutnya yuk. Saya kurang paham teman-teman ini apa motifnya relawan cinta Jokowi mendesak Presiden Prabowo untuk memecat Menteri Keuangan Purbaya. Tapi saya pahami rupa-rupanya ini akibat statement Purbaya yang membandingkan pertumbuhan ekonomi zaman SBY dan zaman Jokowi. Jadi Purbaya ini menganggap rejim SBY dulu saat berkuasa lebih baik pertumbuhan ekonominya dibanding Jokowi.
Mungkin di sini relawan Jokowi mendesak Presiden Prabowo untuk pecat Menteri Keuangan Purbaya, teman-teman. Tapi kalau bagi saya sih ini kurang pas, teman-teman. Nah, pelajaran juga nih buat para mahasiswa, aliansi masyarakat di seluruh Indonesia. Hal-hal yang begini bisa membuat kericuhan, loh. Jadi kita harus paham, harus cerdas menyikapi kebijakan arah politik pejabat-pejabat di negeri ini. Kalau menurut saya Purbaya itu bagus, teman-teman. Yang pertama, dia menolak pembayaran hutang menggunakan APBN untuk kereta cepat. Itu berarti kan sangat pro rakyat, teman-teman. Jadi menurut Purbaya itu enak di kalian, pusing di kita, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang Pertamina yang malas membuat kilang, itu kebijakan pro rakyat juga kalau menurut saya untuk Purbaya. Jadi banyak banget gerakan Purbaya yang sangat merugikan untuk para elit-elit yang berkuasa sebelumnya, para pejabat dan lain-lain. Jadi Purbaya ini banyak mencium bau korupsi sepertinya, teman-teman. Seperti di kereta cepat Jakarta-Bandung, seperti di Pertamina. Ya sudah jelas lah, makanya Pak Purbaya itu satset karena beliau tahu pasti kalau ada proyek sesuatu itu pasti bakal ada celah-celah korupsi gitu apa gitu. Jadi Pak Purbaya itu tahu, makanya langsung di satset tebas. Dan sekarang hasilnya semua kebijakan Pak Purbaya itu benar-benar pro rakyat banget gitu. Sampai saking pro rakyatnya sampai didemo oleh gubernur, sampai didemo oleh DPR dan lain-lain ya. Saking pro rakyatnya itu. Aku setuju sih sama apa yang dibilang Pak Purbaya sama kebijakan-kebijakannya gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Coba komen di bawah. Yo, let's go, kita lanjut ke video selanjutnya, yo. Pak, soal proyek kereta cepat, Pak, kemarin ada tanggapan dari Pak Purbaya bahwa beliau tidak mau kalau penyelesaian utangnya itu menggunakan APBN. Sementara kan Danantara punya dua opsinya, itu diinjek atau jadi aset negara. Itu gimana sih Pak maksudnya? Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini. Saya sampaikan oleh Pak Doni ya, mengerjakan ini. Jadi kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2, dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sih sistem kerjanya seperti itu ya. Tapi sudah oleh Cina nggak Pak? Tadi yang kereta cepat udah ada pembicaraan sama Cina belum sih Pak? Makan tuh bingung. Makanya gini Pak, ingat APBN itu digunakan negara untuk masyarakat ya, bukan untuk bayar kerugian bisnis. Lah ini bisnis siapa? Ganti rugi duit utangnya dipakai duit rakyat. Ya Allah. Astaga, udah gak benar ini. Yo, let's go, langsung kita lanjut ke video selanjutnya dah. Udah pusing ini mah. Komplain masalah bea cukai dan khusus bea cukai dan pajak ya. Iya, Pak. Bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini nih 08 22404 06 600. Itu udah mulai aktif hari ini Pak. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini. Nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kumpulin dulu, nanti tiap berapa hari kita sort mana yang kita bisa tindak lanjuti. Launching hari ini Pak. Mulai hari ini Pak. Sudah aktif hari ini karena dia. Tapi paling enggak WhatsApp-nya udah hidup, jadi bisa masuk sana, kirim aja semuanya ke sana. Pasti dibalas ya Pak, dan keluhannya diterima. Bukan pasti dibalas. Tindak lanjut. Kan kita desain sistem yang langsung jawab ya. Tapi belum tindak lanjuti ya. Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu kan, bener nggak nih? Atau cuma nyapin saya aja, komplain sana komplain atau nggak ada. Kita akan validasi dulu, begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai nggak ada lagi yang ngeluh. Follow up untuk menindak petugasnya Pak. Menindak petugasnya. Bukan follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya.
Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang ngelaporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan. Kemarin harus ini minta saran apa? Keren banget Pak Purbaya ya. Jadi di sini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu resmi membuka layanan aduan melalui WhatsApp khusus gitu bagi masyarakat yang ingin melaporkan petugas pajak yang nakal gitu. Lewat nomornya yang tadi udah di-sharein ya sama Pak Purbaya ya. Misalnya kalau misalnya kalian merasa dicurangi gitu oleh mereka, laporin aja langsung ke Pak Purbaya ya. Pegawai-pegawai yang nakal langsung laporin aja ya, jangan sampai lolos. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalau saya setuju sih adanya kebijakan laporan ini ya buat mereka-mereka pegawai-pegawai pajak yang nakal gitu. Rasain tuh. Kalau kalian setuju nggak? Coba komen di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja dulu dari aku. Bagaimana? Kalian suka nggak dengan berita Pak Purbaya ini? Kalau aku sih suka banget. Pokoknya hidup Pak Purbaya. Perjuangan rakyat untuk Pak Purbaya ya. Let's go! Dan untuk kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget ya. Dan buat yang baru nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga. Saya Adi Misak, pamit undur diri. Terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.